Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan disiapkan LKS-nya serta alat tulis lainnya. Oke, sudah? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, sehat lahir batin, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Ibu absen dulu. Abdullah, Aan, Beni, Bastomi, Citra, Dani, Erik, Fernando, Gita, Heni, Intan, Joni, Karisma, Lintang, Arka, Rafael, Yudi. Oke, hari ini masuk semuanya ya. Oke, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint berikut. Gambar apa anak-anak? Gambar keluarga. Iya, gambar keluarga yang terdiri dari ada nenek, ada kakek, ada ayah dan ibu, ada anak dan cucu. Iya, dalam sebuah keluarga tentunya apabila salah satu seorang meninggal dunia pasti akan meninggalkan harta waris. Jadi dalam Islam ini, Islam sangat memperhatikan agar tidak terjadi perselisihan, kerancuan dalam sebuah keluarga. Maka Islam sendiri sudah mengatur tata cara pembagian harta waris. Oke anak-anak, jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang hukum waris dalam Islam. Jadi tujuan kita mempelajari hukum waris dalam Islam ini adalah kita nanti diharapkan dapat meyakini dengan sepenuh hati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian harta waris dan wasiat. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada sesama sikap peduli, jujur, dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta waris dan wasiat. Yang ketiga, kita dapat memahami ketentuan hukum waris dan wasiat. Yang keempat, menjelaskan ketentuan hukum waris dan wasiat. Kemudian selanjutnya tujuan kita yakni kita dapat menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat. Yang keenam, menganalisis praktik. Jadi kita nanti diharapkan dapat mempraktekkan cara menghitung harta waris. Dan yang terakhir, kita dapat mempresentasikan hasil dari analisis yang kita praktekkan tadi. Gitu. Oke anak-anak, Ibu beri waktu ya, Ibu beri waktu. Oh iya, hari ini kita menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jadi nanti silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Ini kan karena masuk semua jumlah muridnya kan 20. Jadi nanti dibentuk satu kelompok 5 anak. Nanti Ibu beri persoalan tentang cara menghitung harta waris. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk belajar, untuk membaca LKS-nya, dipahami. Nanti kemudian mana yang belum paham, tolong disampaikan, tolong ditanyakan kepada ibu guru gitu. Oke anak-anak, oke silakan
dipelajari? Sudah? Oke, anak-anak, untuk tadi kan anak-anak sudah mempelajari di buku LKS-nya. Jadi sekarang ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, untuk menambah materi hukum waris ini, silahkan simak video yang Ibu putarkan. Di dalam video ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian ahli waris serta seberapa besar mereka mendapatkan harta waris. Maka dari itu, kita perlu memahami dan mempelajari mengenai bagian-bagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam. Jikalau kita tidak memahami mengenai bagian-bagian harta waris, maka akan timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya pertengkaran di antara keluarga, hubungan yang tidak harmonis, ataupun lain sebagainya. Di dalam video ini kita akan belajar mengenai pembagian harta waris, baik itu untuk seorang istri, sebagai seorang anak laki-laki, sebagai seorang anak perempuan, ataupun sebagai saudara dari si pewaris. Dengan kita mengetahui pembagian harta waris, maka permasalahan yang ada di dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memahami tabel tersebut, maka kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pula, dengan kita memahami bagian-bagian harta waris, kita juga dapat memahami siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris. Untuk lebih jelasnya dan lebih mudahnya, kita dapat mempelajari soal berikut ini. Jadi, kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui mengenai pembagian-pembagian mawaris, baik itu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang saudara, ataupun yang lainnya. Yang jelas, kita harus memahami ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam. Thank you for all and jazakumullah khairan katsira atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan ya. Dan selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi videonya tentang apa? Tentang tata cara menghitung pembagian
harta warisan. Oke, sekarang sudah paham ya bagaimana caranya menghitung harta waris? Ya. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok. Jadi nanti ada 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 anak. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, silakan satu kelompok maju ke depan untuk mengambil soal. Oke, kalau sudah, Ibu beri waktu 25 menit untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kertas masing-masing. Ya, silakan mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis, udah 25 menit ya anak-anak. Oke, sudah siap semuanya untuk mempresentasikan? Oke, sudah. Oke, mulai dari kelompok 4 dulu. Dari kelompok 4 dulu, maju ke depan. Nanti setelah itu dilanjutkan kelompok 3, lalu kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil analisisnya masing-masing tadi yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti bagaimana nanti dijabarkan apa persoalannya, apa permasalahannya, dan nanti dijelaskan bagaimana tata cara menghitung harta warisan sesuai dengan soal yang sudah Ibu berikan tadi. Oke. Silakan kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke anak-anak, jadi kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Oke, apakah dari teman-teman semuanya ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Fernando? Iya, betul. Jadi dalam Islam sendiri sudah dalam Islam sendiri sudah diatur bagaimana tata cara menghitung harta waris agar tidak terjadi perselisihan. Jadi kenapa kok itu harta laki-laki dan perempuan itu tidak sama dalam pembagian harta waris? Kenapa? Ya karena laki-laki itu dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, seperti itu, dalam menanggung kebutuhan keluarganya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya, materi untuk pertemuan selanjutnya masih dalam bab waris dan wasiat. Jadi nanti anak-anak di rumah silakan dilanjutkan untuk membaca materi yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti tinggal di pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa LKS-nya halaman 140 dikerjakan mulai dari poin A sampai poin C. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Oke anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.